Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sata di teras rumah, mari bercerita. Jadi, di sini saya akan menceritakan keseruan di waktu kecil. Ini sudah ada seseorang yang mau bercerita semasa kecilnya bagaimana sih serunya. Yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nihayatul Husna. Aku dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah, YIN Kediri. Di sini aku mau sedikit cerita tentang kisah masa kecil. Kalau inget-inget lagi balik ke masa lalu, masa kecil kita tuh asik banget gitu ya. Tanpa gadget, tanpa internet, tanpa smartphone. Dan kita cuman bisa kumpul-kumpul sama teman-teman langsung kalau pengen ketemu. Jadi nggak ada tuh via WhatsApp atau SMS lah itu. Masa kecil aku dulu sih mainnya malah sering ke kebun gitu ya, ke kali, ke sawah, sama teman-teman bareng-bareng, cewek cowok, sampai nggak inget waktu. Pergi pagi, pulang kadang siang sampai dicariin baru pulang. Kalau nggak dicariin ya sampai habis duhur baru balik. Kalau main di kebun biasanya untuk yang cewek-cewek, mereka tuh main kayak pasar-pasaran gitu loh, jualan. Nah, dagangannya itu dari pohon pisang. Jadi dibentuk kayak ada produk sampo, ada snack, ada coklat, terus ya macem-macem lah, kayak orang dagangan di toko kelontong gitu. Jadi seru banget sih. Itu kita buat sendiri, kita cari-cari sendiri bahannya. Kita jualan juga di kebun itu, biasanya di kebun ketela ya, soalnya kan kalau ketela itu pohonnya tinggi. Jadi tali rafia tuh diiketin antara satu pohon ke pohon yang lain, terus jualannya digantung di situ. Dan yang beli ya pakai uang daun gitu. Seru banget pokoknya. Terus kalau main di sungai itu biasanya sekitar agak siang sih ya. Itu kita ke kali karena udah capek main di kebun ya kan. Kita di sana ada yang mancing, kalau yang cowok-cowok, kalau yang cewek-cewek biasanya mereka cuma ikutan nyebur aja gitu di kalinya itu. Terus ikutan nyari ikan pun pakai bakul nasi yang dari plastik itu. Nah, jadi dijaring-jaring gitu, dapat kepiting lah, dapat ikan kecil, dan itu hasilnya dimasak sendiri, dibakar-bakar sendiri. Bumbunya itu sederhana banget, cuma pakai garam sama kecap, terus dibakar. Ya dimakan bareng-bareng enak aja gitu. Padahal rasanya kalau diingat-ingat lagi aneh, nggak enak gitu. Tapi ya karena makannya bareng-bareng, usaha nyarinya juga bareng-bareng, jadi seru aja gitu. Terus juga di sungai belakang rumah dulu tuh, itu kan tanah pinggirnya gitu, tanah liat gitu ya jenisnya. Itu karena pengen punya HP kayak teman-teman yang zaman dulu kan, yang punya HP biasanya orang yang menengah ke atas lah ya, itu udah punya HP. Nah kalau yang kayak kita, kayak aku gitu, dulu sama teman-teman ke sungai itu bikin handphone dari tanah liat. Jadi dibasahin sedikit gitu ya, kayak bahannya buat keramik gitu. Terus dibentuk deh kayak handphone. Handphone zaman dulu kan masih kayak ada antenanya gitu kan ya. Nah terus digambar ada nomornya lah,
ada antenanya lah, nah gitu. Terus dijemur, habis dijemur kita buat telepon-teleponan gitu, seru banget. Emang masa kecil tuh gak bisa diulang 2 kali ya kan. Dan melihat ke kondisi sekarang sih, ngelihat anak kecil bahkan main lompat tali, main petak umpet, itu pun udah jarang banget. Karena udah dari kecil dipegangin HP, dipegangin gadget. Ya emang baik sih sisi lainnya, mereka jadi lebih explore lebih dini gitu ya, mengenal internet, mengenal dunia maya. Tapi kalau keseringan bisa jadi edik gitu, bisa kecanduan. Apalagi kalau udah kena games. Bahkan orang tua sekarang pun mereka bingung mau ngedorong anaknya buat main di luar sama teman-temannya, karena anak-anak sekarang itu lebih mending main sendiri sama handphonenya daripada main di luar sama teman-temannya yang nggak bawa HP gitu. Kayak main petak umpet lah, main lompat tali lah, kayak gitu-gitu. Kalau zaman dulu mah orang tua malah bingung gimana bikin anaknya itu betah di rumah biar nggak main mulu, keluyuran mulu. Karena saking asiknya main sama teman-teman gitu. Jadi kita bisa lah ya untuk belajar parenting dari sekarang. Gimana biar nanti generasi kita selanjutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, biar nggak kecanduan gitu. Boleh main gadget, boleh, tapi kalau setiap anak nangis, setiap mereka rewel, langsung dikasih gadget biar diem, nanti keterusan deh. Setiap minta apa-apa, kalau nggak dikasih, nangis, senjatanya jadi nangis gitu. Jadi untuk berkaca dari pengalaman masa kecil kita dulu, memang problematikanya berbeda, tapi setidaknya ambil positifnya. Kita ajarin generasi kita nanti untuk main permainan yang lebih edukatif. Kalaupun pakai gadget, arahkan ke permainan yang edukatif, misal puzzle, atau ada tuh kan ya aplikasi permainan yang edukatif itu kan sekarang udah makin berkembang. Jadi biar nggak cuma menghabiskan waktu buat main yang tembak-tembakan lah atau apalah gitu. Ya itu tadi sedikit cerita tentang pengalaman masa kecil Niha gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa mengingat kembali gimana serunya masa kecil kita dulu, masa kecil main bareng sama teman-teman tanpa ada gadget, tanpa ada internet, dan itu seru banget gitu. Jadi sekian dulu. Terima kasih untuk sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa mengobati sedikit kerinduan kita untuk mengenang masa lalu kita ketika masih kecil. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Niha yang sudah mau bercerita bagaimana keseruan di masa kecilnya dulu. Hampir sama sih dengan saya waktu kecilnya, karena rumah saya juga dekat dengan sungai, yaitu Sungai Brantas. Dapat kita ambil sih hikmahnya dari beberapa ceritanya Niha. Jadi perbedaannya keseruan di waktu kecil dan sekarang itu kalau dibedakan sih tidak sama sih. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita bermain. Kalau yang dulu sebelum adanya smartphone, ya kita bermainnya seperti itu, dengan banyak orang, dengan apa adanya. Tapi dengan keseruan yang dulu sama sekarang itu berbeda sekali. Kalau dulu ya serunya ya nggak bisa diukur. Kalau sekarang sih
Dengan kita bermainnya game online di smartphone itu sudah dianggap takaran yang seru. Seperti yang dikatakan Niha di akhir tadi, semoga dapat mengenang masa kecilnya dulu, keseruan-keseruan bermain di pinggir sungai, di belakang rumah, tanpa adanya gadget atau gangguan-gangguan teknologi yang ada. Patut disyukuri juga untuk perkembangan teknologi dan informasi, karena kita dapat mengakses beberapa informasi yang tidak terjangkau di Indonesia. Tanpa adanya perkembangan teknologi, mungkin untuk pembelajaran online atau yang lainnya mungkin juga tidak bisa dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.